Begini. Jadi gini, pertanyaan pertama kan, apakah yang diumumkan Projo ini sudah berdasarkan hasil diskusi Projo dengan Pak Jokowi misalnya, ya, arahnya ke situ. Saya sampaikan begini, berulang kali nih saya sampaikan, bahwa fokus utama Projo adalah memastikan Indonesia maju. Fokus utama Projo di situ. Bagaimana Indonesia bisa menjadi negara maju, Indonesia emas 2045 bisa tercapai. Itu fokus utama. Nah, untuk bisa mencapai kemajuan, Projo berkesadaran berpikir bahwa dibutuhkan yang namanya keberlanjutan. Nah, pikiran tentang pentingnya keberlanjutan ini antara Projo dan Pak Jokowi itu punya kesamaan dalam memahami itu. Jadi Pak Jokowi dan Projo sama-sama setuju bahwa untuk kemajuan sebuah bangsa, kata kuncinya adalah perlunya keberlanjutan. Keberlanjutan pemimpin, kebijakan, pembangunan. Jadi gagasan dasarnya itu udah sama dulu, baru nanti melahirkan tindakan politik yang sama secara bersama-sama. Kan begitu Pak Sekjen? Gitu. Nah, kemarin pemilu 2024 seperti yang sudah kita lihat, ya, bahwa rakyat sudah mengamanatkan keberlanjutan kepemimpinan nasional pasca Pak Jokowi itu jatuh kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Itu keberlanjutan kepemimpinan pasca Pak Jokowi. Nah, pilkada serentak menjadi fokus Projo. Kenapa? Karena Projo juga pengen memastikan, pertama, pemimpin-pemimpin di daerah yang akan terpilih nanti sebisa mungkin sejalan dengan pemerintahan terpilih Prabowo Gibran. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga ingin memastikan keberlanjutan pembangunan untuk rakyat di daerah dengan terpilihnya kepala-kepala daerah besok di pilkada serentak. Karena pembangunan untuk rakyat, pembangunan yang pro rakyat di daerah itu juga penting untuk dipastikan. Itu ya. Pak Jokowi ini ketua Dewan Pembina Projo, jadi diskusi politik bukan satu hal yang bukan satu hal yang dilarang, gitu loh. Ya, kita juga tentu bisa juga meminta masukan, ya, nasihat dari ketua Dewan Pembina, dan kita juga kalau diminta memberikan pandangan dan masukan juga pasti kita berikan. Itu yang pertama, ya, mengenai calon-calon yang didukung. Lalu yang kedua, masalah Ridwan Kamil. Projo sudah berstatement, ya, terkait Pak Ridwan Kamil ini. Dan Projo untuk pilkada Jakarta dan Jawa Barat ini, kami kan bukan partai politik, jadi kami juga tidak mau proses yang sedang terjadi di partai politik itu kita kita dahulukan, kita langkain gitu. Kita masih menanti proses dan komunikasi di antara partai politik. Tapi Projo sempat berstatement akan mendukung Pak Ridwan Kamil bila Pak Ridwan Kamil akan maju di Jakarta, terutama, ya. Di Jawa Barat tuh bukan berarti kita nggak dukung, kita dukung juga, gitu. Itu kenapa kita sampaikan itu, karena waktu itu, ya, Partai Golkar sebagai partainya Pak Ridwan Kamil itu mengeluarkan surat tugas memang kepada Pak Ridwan Kamil, ya, untuk dua wilayah, ada Jakarta dan Jawa Barat, gitu. Intinya itu kalau terkait Pak Ridwan Kamil. Dan memang terus terang pilkada DKI Jakarta ini menjadi perhatian. Pilkada DKI Jakarta ini memiliki magnet tersendiri. Pilkada DKI Jakarta ini menjadi begitu simbolik, ya. Ini memang menjadi perhatian kita, sehingga kita akan dengan cermat mengkalkulasi langkah-langkah politik kita, ya. Dan Projo berpandangan
Bila petahana maju di DKI, kita juga siap menghadapinya, karena dalam sejarahnya petahana selalu kalah di DKI, gitu ya. Kita punya kepercayaan diri ya untuk memenangkan calon yang kita dukung di Jakarta, gitu. Nah, terkait Kaisang, ya seperti apa, apakah Projo akan mendukung atau belum, gitu ya. Ini saya sampaikan, kami tidak mau merespon sesuatu hal yang belum fix dulu. Itu masih gosip, ya, masih gosip. Siapa yang bisa memastikan dia maju atau tidak? Masa kami merespon sesuatu hal yang belum fix? Iya kan? Gitu loh. Tapi setiap orang punya hak yang sama, ya. Dan menurut saya manuver yang dilakukan Mas Kaisang itu normal-normal saja. Dia sebagai ketua umum partai politik sih normal-normal saja lah. Toh PSI juga punya kursi di Jakarta. Normal lah sebagai ketua umum melakukan manuver atau apa untuk membesarkan partai. Saya pikir itu hal yang biasa-biasa saja. Gitu. Jadi kita tidak akan, Projo belum membahas itu di dalam organisasi. Kalau ditanya sudah ada arahan belum tentang, tidak ada arahan tentang Kaisang kepada Projo, ya. Dan kami tidak akan merespon itu karena itu masih gosip, ya. Gitu. Seperti itu. Yang lain?